Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami akan merenungkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat 24 ayat 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Tema kita, menghormati nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Imamat 24, khususnya ayat 10 sampai dengan ayat 16. Dalam bagian ini, kita membaca tentang seorang laki-laki yang menghujat nama Tuhan dan menerima hukuman yang berat. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa nama Tuhan bukan hanya sekedar kata, tetapi melambangkan kehadiran, kuasa, dan juga kekudusannya. Di zaman sekarang, kita mungkin tidak secara langsung melihat hukuman seperti yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, tetapi prinsip yang sama tetap berlaku. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghormati nama Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita belajar. Pertama, latar belakang peristiwa. Kalau kita membaca ayat 10 sampai 11, dalam bagian ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki, anak dari seorang ayah yang berasal dari Mesir, dan ibunya berasal dari Israel, bertengkar dengan orang Israel lainnya. Dalam kemarahannya, ia mengutuk atau menghujat nama Tuhan, dan dia akhirnya mendapatkan konsekuensi. Jadi, hati-hatilah. Apakah kita sering terjebak dalam kebiasaan berbicara yang tidak menghormati Tuhan karena pengaruh lingkungan ataupun kemarahan yang tidak terkendali? Ini menjadi evaluasi, menjadi perenungan bagi kita. Yang kedua, ada konsekuensi dari pengutukan ataupun penghujatan. Ayat 12 sampai 14. Orang yang menghujat Tuhan tidak langsung dihukum pada saat itu, tetapi dibawa terlebih dahulu kepada Musa sebagai seorang pemimpin, dan Tuhan memberikan keputusan mengenai hukuman yang harus dijalankan. Musa menunggu atau meminta petunjuk dari Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi selalulah mencari petunjuk atau kehendak Tuhan. Yang ketiga, hukuman bagi pengutuk atau penghujat. Ayat 15 sampai 16. Tuhan menetapkan bahwa siapapun yang mengutuk atau menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Hukuman ini berlaku baik bagi orang Israel maupun orang asing di antara mereka. Tidak ada terkecuali. Kekudusan Tuhan harus dihormati. Nama Tuhan tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Menghormati Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan kehidupan kita. Kita tidak hanya dilarang mengutuk atau menghujat Tuhan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan kita yang tidak mencerminkan iman kita. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Pertama, mari menjaga perkataan kita. Jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, baik dalam gurauan maupun sumpah palsu. Pastikan kata-kata kita membangun, bukan menghancurkan. Kedua, menghormati Tuhan dengan sikap hidup kita. Jangan hanya menjadi Kristen di hari Minggu atau Kristen di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan. Seperti Musa, kita harus belajar bersabar dan mencari petunjuk Tuhan sebelum bertindak. Mari kita hidup sebagai orang percaya yang benar-benar menghormati Tuhan, baik dalam perkataan kita, tindakan, maupun keputusan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk renungan hari ini. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menguduskan atau menghormati nama Tuhan. Kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kami tidak bertindak menurut keinginan kami secara pribadi, tetapi kami mau terus memohon hikmat petunjuk dari Tuhan sehingga kami dapat menjalankan seluruh kehidupan kami, menjalankan seluruh tugas-tugas kami dengan tetap berada dalam pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.